warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap belajar fisika kali ini? Yuk kita mulai. Kali ini yang akan kita pelajari adalah soal-soal mengenai fluida dinamis. Oke, kita mulai ya. Untuk yang pertama, coba bisa kalian baca di sini ada sebuah pipa berdiameter 4 cm dialiri air berkecepatan 10 meter per second agar air keluar dengan kecepatan 40 meter per second. Yang ditanyakan adalah berapa diameter ujung pipa tersebut. Ya, jadi langkah pertama dalam mengerjakan soal fisika adalah kalian harus bisa menganalisis besaran-besaran apa saja yang diketahui. Ini ada diameter 4, berarti ini adalah D1, diameter yang pertama. Lalu kecepatannya adalah 10 meter per second, ini adalah V1. Agar air keluar dengan kecepatan 40 meter per second, berarti ini adalah V di pipa yang selanjutnya, yaitu V2. Yang dicari dalam soal ini adalah D2. Oke. Sehingga kita untuk menyelesaikannya dapat menggunakan perumusan kontinuitas, yaitu A1 kali V1 itu sama dengan A2 kali V2. Tapi yang dicari kan diameter. Jadi kalau yang dicari diameter, kita tinggal ubah aja. Karena A itu sebanding dengan diameter kuadrat, kita tahu rumus area adalah 1/4 pi D kuadrat. Jadi bisa dinyatakan bahwa area itu atau luas penampang itu sebanding dengan diameter kuadrat. Sehingga muncullah persamaan yang putih ini. Selanjutnya, kita masukkan saja data-data sesuai dengan soal sehingga muncullah persamaan yang ketiga ini. Kita hitung 4 kuadrat adalah 16 dikali 10 sehingga dapat 160, itu sama dengan D2 kuadrat dikali 40. Sehingga D2 kuadrat dapat dicari dengan membagi 160 dibagi dengan 40. Didapatkan hasilnya adalah 4 D kuadrat. Karena yang kita cari adalah D2 saja, kita akarkan 4 ini menjadi 2 cm. Jawabannya adalah 2 cm. Nah, untuk yang nomor 2, ada minyak mengalir melalui pipa berdiameter 8 cm dengan kecepatan 0,5 meter per second. Untuk mengisi botol yang berkapasitas 2 liter, maka membutuhkan waktu selama, oke, kita analisis dulu. Dari soal, kita bisa tahu bahwa diameter pipa adalah 8 cm. Jadi, kita simbolkan dengan D diameter. Lalu kecepatannya adalah 0,5 meter per second. Kita simbolkan dengan V. Oke. Mengisi botol yang berkapasitas 2 liter. Nah, 2 liter di sini adalah volume dari botol yang akan diisi. Jadi, ini adalah volume. Volume simbolnya adalah kapital V. Yang ditanyakan adalah waktu pengisian. Jadi, kita simbolkan dengan T. Oke, setelah itu kita menggunakan persamaan debit untuk menyelesaikannya. Jadi kita tahu bahwa debit itu ada 2 persamaan. Yang pertama adalah volume dibagi waktu dan yang kedua adalah luas penampang dikali dengan kecepatan. Nah, jadi kita bisa bilang bahwa A dikali V itu sama dengan V per T. Lalu kita masukkan saja data-data yang ada sesuai dengan soal. Nah, di data dalam soal itu kan tidak diketahui luas penampangnya berapa, sehingga kita harus mencari dulu luas penampangnya berapa dengan menggunakan rumus luas penampang dari lingkaran, sehingga nanti akan muncul diameternya.
Setelah seperti ini, kita masukkan angka-angka yang tertera pada soal. Jangan lupa dikonversi dulu sehingga satuan untuk semuanya itu setara atau sesuai dengan standar internasional. Kita masukkan di sini 1/4 pi, lalu tadi yang 8 cm kita jadikan meter sehingga jadi 8 kali 10 pangkat min 2. Jangan lupa dikuadratkan. Dikalikan dengan kecepatan yaitu 0,5 lalu sama dengan, nah ini tadi yang 2 liter kita jadikan kita jadikan meter kubik sehingga dapatnya 2 kali 10 pangkat min 3. Lalu T-nya ini yang dicari. Tuh. Setelah itu kita hitung. Tadi yang 8-nya dikuadratkan dapat 64. Lalu kita sederhanakan perhitungan ini menjadi seperti ini. Oke, jadi 64 ini kita coret dibagi 4. Lalu ini kita bagi setengah juga. 64 dibagi 4 dibagi 2 juga karena ini 0,5 adalah setengah sehingga dapatnya adalah 8. Nah, 8 lalu ada 2 yang ada di sisi kanan sehingga kita bisa coret. Ini coret, ini juga dicoret. Dapatnya adalah 4. Sehingga di sini muncul 4 dikali 10 pangkat min 4 pi. Oke, pi-nya jangan lupa. Ini sisa 10 pangkat min 3 per T. Sehingga kita bisa cari T adalah dengan membagi 10 pangkat min 3 dibagi 4 dikali 10 pangkat min 4 pi. Sehingga jawabannya adalah 2,5 per pi second. Itu adalah waktu untuk mengisi botol agar penuh. Nah, untuk yang nomor 3, di sini ada pipa air yang diameternya 3 cm. Berarti di sini adalah apa? Diameter D. Dihubungkan dengan pemercik lapangan rumput yang memiliki 20 lubang. Tiap lubang diameternya 1,5 mm. Berarti karena ini ada 2 pipa yang berbeda, luas penampang, sehingga kita simbolkan yang pertama tadi adalah D1, yang kedua adalah D2. Kecepatan air dalam pipa adalah 0,5 meter per second. Ini ada keterangan kecepatan air dalam pipa, berarti pipa tadi kita simbolkan dengan pipa pertama, sehingga yang ini adalah V1. Maka kecepatan pancaran air dari lubang pemercik adalah, yang dicari adalah V pada pipa pemercik. Berarti kita mencari V2. Oke, kita lanjutkan. Untuk menyelesaikannya, kita menggunakan perumusan kontinuitas A1 V1 itu sama dengan A2 V2. Sama seperti soal-soal sebelumnya, karena A-nya tidak diketahui, kita hubungkan dengan diameter, sehingga timbullah persamaan sebagai berikut. Lalu kita masukkan data-data yang ada dalam soal, dan jangan lupa kita setarakan dulu satuannya. Jika diameternya kalian mau pakai sentimeter boleh, atau pakai milimeter boleh. Di sini kita pakainya adalah milimeter. Ini milimeter. Lalu yang ini tetap juga milimeter gitu. Kalau mau pakai senti silakan, tidak apa-apa. Nah, sehingga kalau ini kita hitung 30 kuadrat dikali 0,5, 30 kuadrat kan 900 dikali 0,5 sama dengan 450. Lalu 1,5 kuadrat adalah 2,25, sehingga kalau mencari V2 itu adalah 450 dibagi 2,25, dapatnya adalah 200. Eits, jangan lupa dalam soal ada 20 lubang. Nah, V yang di sini untuk 1 lubang aja. Nah, kalau ada 20 lubang, maka 200 ini harus dibagi 20, sehingga per
lubang pemercik akan memancarkan kecepatan 10 meter per second. Yuk kita ke nomor 4. Nah, di sini ada gambar tank air yang mengalami kebocoran di dua lubang. Ada lubang A dan lubang B. Lalu perbandingan kecepatan pancuran A dan B berapa? Nah, kita harus tahu bahwa untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus bisa membedakan antara kedalaman sama ketinggian. Kalau kedalaman itu diukur dari atas ke bawah dan ketinggian dari bawah ke atas. Karena yang dicari adalah kecepatan, maka perumusan yang kita gunakan adalah seperti ini. V sama dengan akar 2GH. Kita langsung aja karena yang ditanya adalah pembagian, kita cari VA banding VB. Mengapa kok muncul seperti ini? Dari perumusan ini kita bisa lihat bahwa V itu sebanding dengan akar H. Ya kan? Sehingga jangan lupa akarnya jangan sampai hilang ya. Akar HA dibanding akar HB. Kedalaman HA, kedalaman lubang A adalah 2 cm dihitung dari atas hingga lubang A. Kedalaman lubang B adalah 6. Jadi pada saat kita masukkan ke perbandingan akan didapat hasil akar 1 per akar 3. Nah, kita standarkan atau kita sederhanakan sehingga perbandingannya menjadi 1 banding akar 3. Karena akar 1 adalah 1. Untuk soal nomor 5, kalian bisa lihat seperti di slide. Jadi di sini ada 2 pipa yang berbeda luas penampangnya dan disusun dengan ketinggian tertentu. Kita akan analisis satu-satu apa saja besaran-besaran yang ada dalam soal. Posisi pipa besar adalah 4 meter. Kita simbolkan bahwa pipa besar itu adalah pipa yang pertama dan pipa kecil adalah pipa yang kedua. Sehingga 4 meter di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa ini adalah H1. Dan pipa kecil 0,5 meter ini adalah H2. Kecepatan aliran pada pipa besar adalah 10 meter per second. Ini adalah V1 karena pipa besar. Tekanannya adalah 9 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini adalah tekanan di pipa besar, yaitu P1. Tekanan air pada pipa kecil, jika kecepatan aliran airnya 30 meter per second adalah 30 meter per second. Ini merupakan kecepatan air di pipa kecil, sehingga bisa kita simbolkan ini adalah V2. Dan yang dicari di dalam soal ini adalah tekanan air pada pipa kecil. Kalau kita simbolkan, itu adalah P2. Oke, P2. Nah, sesuai dengan data-data yang ada dan sifat persamaan seperti ini, kita menggunakan persamaan Bernoulli. Nah, persamaan Bernoulli, kalau kalian masih ingat, itu mempelajari antara tekanan dan kecepatan. Persamaan Bernoulli sendiri, jika dirumuskan secara matematis, adalah sebagai berikut. Jadi ada tekanan, lalu ada hubungannya dengan energi potensial, lalu ada hubungannya dengan energi kinetik. Sifatnya konstan di semua titik, sehingga timbullah persamaan sebagai berikut. Nah, langsung aja kita masukkan data-data yang ada sesuai yang sudah kita analisis tadi, seperti ini. Lalu kita hitung. Ya, ini 10 pangkat 3 dikali 10 dikali 4, kita jadikan 4 kali 10 pangkat 4. Lalu setengah dikali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 2, kita dapatkan 5 kali 10 pangkat 4. Lalu yang ruas sebelah kanan, P2 kita biarkan. Ini 10 pangkat 3 dikali 10 dikali setengah, kita jadikan
10 pangkat 4 biar memudahkan ya. Jadi ini 10 pangkat 4, nanti yang sebelah sini 10 pangkat 4, 10 pangkat 4, ini kita jadikan 10 pangkat 4 juga agar menghitungnya itu mudah. Seperti itu. Lalu yang sebelah sini setengah dikali 10 pangkat 3 dikali 30 pangkat 2 sama dengan 45 kali 10 pangkat 4. Nah, ini kan 30 pangkat 2 itu kan 900. 900 dikali setengah itu kan 450 ya. Ini kalau kita coret, ini kan dapatnya 450. Nah, kalau kita mau jadikan 10 pangkat 4, berarti jadi 45 kali 10 pangkat 4. Oke, karena sudah 10 pangkat 4 semua, kita bisa menambahkannya. Sisi kiri ditambahkan, dapatnya adalah 99 kali 10 pangkat 4. Sisi kanan ditambahkan, jadi P2 plus 45,5 kali 10 pangkat 4. Sehingga kita bisa cari P2 adalah dengan cara mengurangkan 99 kali 10 pangkat 4 dikurangi 45,5 10 pangkat 4. Didapatlah hasil 53,5 10 pangkat 4. Atau kalau kita mau disepadankan dengan tekanan pada pipa besar, kita jadikan 10 pangkat 5, sehingga hasilnya 5,5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nomor 6. Perhatikan aliran yang ada di gambar berikut. Jadi, di sini kita akan mengidentifikasi aliran-aliran apa saja yang ada di dalam fluida ideal. Tentunya setelah kalian membaca referensi mengenai fluida ideal, secara garis besar ada beberapa jenis aliran fluida ideal. Kita analisis satu-satu. Jadi untuk di gambar A yang ditunjukkan oleh A, di sini merupakan aliran turbulens. Turbulens itu adalah aliran yang tidak tidak rapi atau bentuknya tidak beraturan. Itu adalah aliran turbulens. Gambarnya seperti ini. Nah, untuk yang B ini merupakan aliran laminar. Jadi aliran laminar itu merupakan aliran yang lurus, yang rapi bentuknya. Nah, yang C, apakah yang C? Kalau kita perhatikan gambar yang C ini sudah berada di antara aliran laminar dan aliran turbulensi yang bentuknya tidak beraturan. Jadi ini bisa dinamakan adalah aliran transisi antara laminar dan turbulens. Itu adalah jenis-jenis aliran dalam fluida ideal. Berikutnya untuk nomor 7, di sini kalian disediakan gambar pipa yang memiliki perbedaan luas penampang. Nah, pernyataan yang benar mengenai kecepatan pada pipa-pipa seperti ini adalah kita tahu bahwa hubungan seperti ini dinamakan hubungan kontinuitas, di mana kontinuitas itu merupakan hubungan antara luas penampang dan kecepatan. Luas penampang sendiri itu berbanding terbalik dengan kecepatan fluida, di mana kalau luas penampangnya besar, maka kecepatannya kecil. Kalau luas penampangnya kecil, kecepatannya besar. Sehingga pernyataan yang benar berdasar gambar ini adalah V1 lebih kecil dari V2, lebih kecil dari V3. Begitu. Untuk nomor 8. Di sini ada beberapa alat dan alat manakah yang prinsip kerjanya memanfaatkan hukum Bernoulli. Di sini ada balon udara, venturimeter, dongkrak hidrolik, dan tabung pitot. Untuk balon udara sendiri itu bukan merupakan prinsip Bernoulli karena balon udara sendiri merupakan aplikasi dari konsep
Archimedes, di mana Archimedes sendiri mempelajari kondisi benda yang terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, konsep ini diadaptasi pada pembuatan balon udara, di mana dia bisa berada di darat, lalu melayang di udara, seperti itu. Nah, yang kedua adalah dongkrak hidrolik itu juga bukan merupakan aplikasi dari Bernoulli. Masih ingat ya, dongkrak hidrolik itu merupakan aplikasi dari hukum Pascal karena memanfaatkan tekanan yang ke segala arah. Jadi ada luas penampang dan ada gaya yang diberikan dalam dongkrak hidrolik tersebut. Nah, berarti yang merupakan aplikasi dari konsep Bernoulli adalah venturimeter. Ini adalah venturimeter. Venturimeter adalah alat untuk mengukur kecepatan fluida. Bentuknya seperti ini. Yang kedua adalah tabung pitot. Tabung pitot ini fungsinya juga sama untuk mengukur kecepatan fluida. Terlebih lagi ini digunakan di pesawat-pesawat tabung pitot. Ini merupakan alat-alat yang memanfaatkan prinsip Bernoulli. Untuk nomor 9, nah, kita tahu bahwa yang ada di gambar ini adalah Bernoulli. Apa sih yang dijelaskan oleh hukum Bernoulli? Jadi pada intinya, hukum Bernoulli itu mempelajari mengenai fluida, hubungan antara besaran tekanan dan kecepatan, di mana fluida yang mengalir cepat pada tempat yang menyempit akan menimbulkan tekanan yang kecil, karena Bernoulli mempelajari hubungan antara P dan volume. P dan V itu berbanding terbalik. Kalau tekanannya besar, volumenya kecil, begitupun sebaliknya. Di sini ada desain sayap pesawat terbang. Nah, kalau kalian perhatikan, desain pesawat terbang itu di bagian sayapnya tebal di bagian depan dan tipis di bagian belakang. Kenapa dibuat demikian? Oke, kita harus mempelajari dulu apa itu hukum Bernoulli. Jadi, pada pembahasan sebelumnya, kalian tahu bahwa Bernoulli itu mempelajari antara tekanan dan kecepatan, di mana keduanya berbanding terbalik. Pada saat desain sayap pesawat dibuat seperti itu, maka yang timbul akan menjadi seperti ini, bahwa tekanan di daerah bawah sayap itu akan lebih besar dibandingkan atas sayap. Mengapa? Kita saksikan. Saat dibuat desain melengkung seperti itu, udara di atas sayap akan lebih cepat mengalir, ya kan? Karena seperti naik perosotan, sehingga menyebabkan kecepatan di atas besar dan tekanannya kecil. Tekanan yang besar itu ada di bagian bawah, sehingga gaya angkatnya adalah ke atas.